Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa yang kita baca, yang kita ucapkan di malam hari ini, kita tidak akan mungkin rugi daripada penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan rugi orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan rugi orang-orang yang bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, setiap menghadiri acara-acara semisal ini, mari kita basahi lidah kita dengan nama manusia yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada satu pun, sedikit pun daripada salawat yang terlewatkan, karena salawat-salawat yang terlewatkan itu nantinya akan menyebabkan penyesalan di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat itu banyak orang-orang yang menyesal, kenapa ketika hadir majelis itu saya diam, tidak bersalawat seperti yang lainnya. Atau kenapa ketika mereka bersalawat semangat, kok saya semangatnya sedikit lemes misalnya. Wah, yang lebih daripada itu, jangan sampai di majelis-majelis salawat seperti ini kita ngobrol sendiri, ngomong sendiri, karena itu adalah penyebab hasrah, kerugian yang luar biasa yang akan kita sesali nanti di hari kiamat. Ikhwani rahimakumullah, menyambung daripada kitab yang kita pelajari sampai kepada kalimat beliau, wa yanbaghi lil ulama'i wa khususan minhum ulatul ahkam an ya'idhu 'ammatal muslimin indal ikhtisami ilaihim. Orang-orang yang memiliki mengetahui ilmu agama, kemudian mereka ditakdir oleh Allah menjadi pejabat pemerintah, baik itu hakim atau misalnya kerja di kantor KUA atau yang semisalnya, atau pengadilan. Itu takdir Allah. Maka apa tugas mereka? An ya'idhu ammatal muslimin, memberikan mau'idhah, memberikan arahan kepada kaum muslimin secara umum indal ikhtisami ilaihim, ketika ada di antara kaum muslimin ini yang saling bertikai. Ya, ini punya masalah sama ini, datang kepada satu hakim, pejabat pemerintah, ya, yang ngurusi masalah itu. Ya, sapa sing salah, sapa sing benar, jangan. Tapi dikasih mau'idhah dulu, ya, diarahkan dulu. Paham ya? Ini ada apa rame-rame ini? Ente muslim, ente juga muslim. Muslim itu ikhwan. Ini saudara ente ini. Ya, begitu juga ini saudaranya ente, begitu. Bukan siapa sing salah lagi, saksi ini, bukan. Ya. Tapi diingatkan dulu. Ente muslim apa enggak ente? Kenapa ente kok tega seperti itu sama saudaranya sendiri? Ini saudara ente, misalnya. Sesama agama, sama Islam, sama-sama Islamnya, dan seterusnya. Supaya tensinya itu turun, duduk tegang gitu, ya, diberi arahan dulu. Wa yukhawifuhum bima warada 'anillahi ta'ala wa 'an rasulihi min at-tashdidati wat tahdidat fi da'awil kadhibah. Setelah itu, ya, sebelum kita proses, tak ingatkan dulu ya, Al-Quran itu menyebutkan seperti ini, misalnya,
Hadis Nabi mengatakan seperti ini, seperti itu. Jelaskan tentang hal-hal, ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana ancaman-ancaman orang-orang yang suka ngaku-ngaku palsu. Ya, wah ini ngomong gini sama saya, padahal enggak. Ya, wah ini begini, padahal tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nah itu diingatkan dulu sebelum mereka mengucap, diingatkan dulu ayat Al-Qur'annya, hadisnya. Begitu juga diingatkan tentang bahayanya syahadatuz zur wal aiman al fajirah. Diingatkan dulu sebelum ente mengucapkan sesuatu, saya ingatkan dulu, jangan sampai nyesel. Ya. Jangan sampai ente menunjuk saksi-saksi palsu. Ya, dosa besar. Itu ancamannya seperti ini. Jangan sampai berani bersumpah sumpah palsu. Hati-hati, diingatkan dulu sebelum saudaranya ini bersumpah, nanti bahaya ini di hari kiamat, kasihan dia. Diingatkan dulu sebelum berdua ini mengucap, diingatkan dulu, ditakuti dulu. Wal muamalatil fasidah mithlir riba wa ghairih. Juga diingatkan tentang muamalah-muamalah yang dianggap fasid, tidak sah menurut agama Islam. Ya, seperti riba, renten, anak no duit, ya, bank titil atau semisalnya, diingatkan. Ya, ojo mendengai, diingatkan. Wa yadhkuru lahum ba'dha ma warada fi syar'i min tahrimi hadhil umur. Kemudian diingatkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengharamkan riba dan yang semisalnya. Hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang melakukan riba itu mengumandangkan perang dengan Allah dan seterusnya. Diingatkan. Kenapa sih kok harus selalu mengingatkan orang muslim secara umum? Wa dzalika li ghalabatil jahli wa syiddatil hirsi wa qillatil mubala bi amriddin. Ada tiga hal. Ada tiga hal penyakit yang menjangkit kepada kaum muslimin secara umum. Satu, dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan, ilmu agama, tidak tahu dia. Apa yang dia lakukan itu dia tidak tahu. Jahil, tidak ngerti dia itu, orang tidak ngerti. Penyakit yang kedua, syiddatul hirsi. Dia terlalu tamak, ngejar-ngejar sama dunia. Urusan dunia semangat, urusan ibadah tidak semangat. Ini penyakitnya orang awam ini secara umum. Penyakit yang ketiga, qillatil mubala bi amriddin. Urusan agama itu tidak terlalu gerek mereka. Dengan urusan agama mereka gampang. Sing penting duit, sing penting kerjaan, ya, sing penting iso tuku iki, sing penting iso bayar iku misalnya. Agama dolek anu ae, dolek Gus ae, dolek Ustaz fulan ae sing ngolehno, ya, aja melok Habib iku, Habib iku kenceng terus iku, kesel akhire. Ya, dolek nang desa-desa misalnya. Ya, Ustaz, saya begini. Oh, tidak apa-apa, itu ada pendapat. Nah, ini enak. Ya. Perkara agama dibuat mainan. Penyakitnya karena dia tidak punya ilmu, kemudian terlalu tamak dengan dunia. Yang ketiga, tidak perhatian, ngeremehkan perkara agama. Ini umumnya manusia, karena itu harus selalu diingatkan. Karena semuanya itu saudara. Ente lek duwe dulur misalnya. Ya. Ente punya saudara, kakaknya ente atau adiknya ente duduk di satu majelis, ya. Kemudian dek ini ono segoe, ada nasinya. Ya, sebelah sini sama sini. Kok jarno ta? Jarno jak diguyu-guyu kapok. Ya. Ya tidak mungkin belum masuk majelis dilihat saudaranya. Mas, Cak, ono segoe gini nih. Cukup. Diingatkan. Kenapa? Saudara. Kita lihat orang-orang ini yang duduk sama ente, semuanya ini saudaranya ente semua, saudara seiman, saudara seagama. Kalau ada yang salah pada wajahnya mereka, diingatkan. Kasihan nanti diketawai. Nek sego ndak apa-apa diketawai tok ya.
Lek keliru perkara agama nanti disiksa di hari kiamat. Kasihan ndak kasihan ta? Apa jarno? Jarno wis bib. Cek dhek mlebu neraka enak wis dadi stoke neraka full ana mlebu surga ya. Ndak bisa seperti itu. Ini semuanya ikhwan, harus diingatkan. Wa kam min 'amiyyin minal muslimin idza sami'a tahrim al-kadhib fi ad-da'awi wasy-syahadat wal aiman yarji'u an syai'in qad azama alaihi min dzalik. Berapa banyak saudara-saudara kita muslim yang dia tidak tahu ilmu ya, sudah menyiapkan dari rumah kabeh lopo dek, kabeh goro. Dia mau naik ke pengadilan ya, dia mau mengaku sesuatu yang bukan miliknya dia, atau dia akan menyuruh beberapa orang sebagai saksi palsu. Wis disiapno kabeh. Atau dia siap bersumpah, demi Allah saya begini, goro. Sudah siap ini orang. Ketika ketemu dengan seseorang yang ahli ilmu, diomongi, hati-hati lo ya, saya cuma mengingatkan, bukan suudzon, bukan. Tapi antum adalah saudara saya. Anda seperti kakak saya. Saya dengar Anda punya masalah dengan fulan. Tak ingatkan, ojo sampai goro. Yang bukan haknya inti jangan diambil. Jangan sampai nyuruh orang-orang untuk menjadi saksi-saksi palsunya inti. Dan jangan sampai kalian atau kamu bersumpah dengan nama Allah padahal itu bohong. Tadi ya, sudah saya ingatkan. Lah kadang-kadang banyak orang-orang awam ketika diomongi seperti itu murung. Loh iya dah. Waduh, ndak dadi wis. Ya. Loh, kok ndak teko nang pengadilan? Ndak wis. Wis iku ancene weke wong iku memang ya. Aku khilaf atau apa misalnya. Alhamdulillah, berarti kembali ke jalannya dia ini. Paham ya? Jadi jangan bosen-bosen mengingatkan saudara muslim. Aja bosen-bosen. Opo beb, aku ngelingno tambah dimusuhi. Ndak apa-apa. Niatnya itu menolong saudara kan? Ingatkan terus, walaupun itu diomongi seperti apapun, ingatkan. Jangan seperti itu, dosa besar itu, begini. Kon ropo kon iki misalnya, kon iki mambu kencur misalnya, ya, tidak apa-apa, kencur, sinom, tidak apa-apa. Ya, yang penting tak elingno terus, karena kasihan, Anda itu saudara saya, begitu. Ya, wis dielingno, tidak terima kasih, kurang ajar kon misalnya, ya, jangan. Ya, terus diingatkan. Karena banyak manusia ketika diingatkan satu kali, dua kali, dia akhirnya tidak melakukan lagi. Nah, itu kan akhirnya manfaat itu ya, bermanfaat. Kenapa mereka ini berani seperti itu? Karena tidak punya ilmu tadi itu. Ya. Atau minimnya ilmu. Karena itu tugasnya kita ya, tidak harus kita orang yang pejabat. Ya. Selama kita bisa mencakup, menggapai mereka, saudara-saudara kita ini, kita sampaikan yang hak, kita sampaikan kebenaran itu. Ya, jadi duwe cacak, duwe paman, duwe sepupu, duwe keluarga, siapapun tonggo misalnya, kita dengar kabar pasti bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, duduk sama dia. Ada waktu dah. Ono apa? Ndak, aku apa ngomong dulu 5 menit. Oh ya. Delok kondisi ndak ada orang, berdua saja ngomong ngono. Saya dengar kabar begini. Ndak tahu benar apa ndak. Cuma nasihat saya, karena Anda saudara saya, jangan sampai melakukan ini karena itu dosa besar. Dunya iki lek wis kena perkara dunya mati mari. Lek urusane perkara agama sampai di akhirat kok disiksa nanti. Siap dah seperti itu. Duh, itu katanya siapa? Tidak usah dibahas katanya saja. Anda cuma menyampaikan saja. Kalau memang benar, ya alhamdulillah saya sudah sampaikan. Kalau memang salah, Anda minta maaf. Kalau memang kabar itu saya, syukron ya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya Anda minta maaf. Assalamualaikum. Tinggal urusannya dia. Kok mikir deh? Iya, salah berarti saya ini. Ya, banyak orang-orang ketika ingin melangkah kepada sesuatu yang salah, karena ucapan beberapa manusia dia berubah pikiran. Karena itu jangan menganggap satu kalimat, dua kalimat yang hak itu tidak bermanfaat. Ya, sampaikan.
masalah manfaat sama ndak itu apa katanya Allah nanti. Karena beliau sudah mengatakan berapa banyak orang awam dari kaum muslimin ketika mendapatkan omongan-omongan seperti tadi mereka membatalkan niatnya. Iki wis ngomong iki, sing ngomong wali dia. Yang ngomong ini orang soleh. Dia satu mengetahui ilmu yang tidak kita ketahui, kedua beliau ini lebih berpengalaman dari kita menghadapi orang-orang seperti itu. Karena itu jangan bosan-bosan menyampaikan mau'izah atau nasihat. Jadi nasihat itu tidak harus didukuri panggung, didukuri mimbar, tidak. Walaupun bertemu dengan saudara yang disampaikan yang hak itu sudah mau'izah itu. Itu sudah mau'izah. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perkara-perkara ini, keluarga kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang seperti ini. Mudah-mudahan selamat semuanya dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita menjadi penerus para ulama. Walaupun ilmu kita tidak banyak, tapi kita amalkan apa yang disampaikan oleh mereka, yaitu menyampaikan sesuatu yang hak kepada orang muslim secara umum. Mudah-mudahan mendapatkan taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah membuka hati kita sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.